Jika kita sebagai konselor ditanya, seberapa penting kemampuan konselor dalam memfasilitasi konseling menetapkan tujuan konseling? Jawabannya tentu kita semua akan setuju bahwa kemampuan itu sangat penting untuk kita miliki. Namun bagaimana caranya supaya kita bisa memfasilitasi konseling kita, terutama jika kita berhadapan dengan konseling yang tidak tahu apa yang ia mau, atau bahkan berhadapan dengan konseling yang menjadi konseling titipan atau referral dari misalnya guru mata pelajaran lain atau wali kelas atau siswa yang misalnya dikirim sebagai siswa yang dianggap bermasalah. Nah, tujuan konseling jadi merupakan sebuah pesanan, bukan betul-betul datang dari konseling itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai konselor menyikapi atau memfasilitasi konseling dalam menetapkan tujuan konseling? Yuk kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Baibana. Senang sekali bertemu lagi dengan Bapak, Ibu, dan Sobat Konseling Satir Indonesia sekalian. Kita ada di tahap kedua dalam pelatihan menetapkan tujuan konseling. Di awal tadi saya sudah sedikit jelaskan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh konselor atau dihadapi oleh guru BK dalam melakukan konseling dan dalam memfasilitasi konseling kita menetapkan tujuan konseling. Sebetulnya menetapkan tujuan konseling ini tidak akan terjadi, tidak akan tercapai jika kita tidak berhasil membina raport dengan konseling kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan pertama, yuk kita refresh lagi, kita ingat-ingat lagi apa saja hambatan-hambatan kita dalam membina raport, dalam membina relasi, dalam menikmati relasi dengan konseling kita. Nah, apa yang menjadi hambatan kita ini bisa kita kendalikan dan bisa kita hindari supaya kita bisa hadir seutuhnya untuk konseling kita dan membantu konseling kita, memfasilitasi konseling kita untuk terbuka dan menjadi diri apa adanya, sehingga ia bisa merasa didengar dan bisa nyaman untuk bercerita tentang apa yang ia alami, apa pengalaman yang ia ingin proses dalam sesi konseling. Setelah kita berhasil membina raport, maka konseling kita akan bercerita banyak hal. Akan bercerita apa yang dia rasakan, akan bercerita detail kejadian, akan bercerita tentang pengalaman-pengalamannya, respon orang-orang di sekitarnya, dan banyak hal yang ia akan ceritakan kepada kita. Nah, pertanyaannya, informasi ini, cerita ini akan kita apakan? Bagaimana cara kita mengelola semua informasi ini sehingga kita tidak saja paham akan posisi konseling kita, kita tidak saja hanya bisa merasakan apa yang konseling kita rasakan, tapi bisa memfasilitasi konseling kita untuk siap mengambil keputusan untuk melakukan hal yang berbeda dalam menghadapi kejadian yang ia alami tersebut. Nah, ini kan butuh satu skill yang sangat penting, ya kan? Nah, skill ini tentu berkaitan dengan respon-respon pertanyaan yang diberikan oleh konselor. Dalam sesi kedua ini atau dalam tahap kedua ini kita akan belajar mempertajam pertanyaan-pertanyaan
atau respon-respon yang kita berikan kepada konselor kita, sehingga konselor kita mampu menemukan akar masalah dari kejadian atau dari pengalaman yang dia alami. Dari akar masalah ini baru konselor kita bisa mantap, bisa siap, bisa yakin bahwa ia harus melakukan atau harus mengambil keputusan dalam melanjutkan hidupnya sehingga tidak perlu lagi merasakan hal yang sama. Nah, kita sebagai konselor juga kadang-kadang terhambat, kadang-kadang memiliki satu hambatan, kadang-kadang merasa atau berpikir bahwa apa yang konselor kita inginkan bukanlah yang terbaik yang ia butuhkan, atau bukanlah satu keputusan yang baik untuk dia. Nah, perlu nggak sih kita melakukan konfrontasi? Ataukah kita sebagai konselor hanya mengikuti apa yang konselor kita inginkan? Jadi sebuah dilema kalau misalnya konselor kita membutuhkan sedang mengalami sebuah kesulitan keuangan, lalu ia membutuhkan bantuan dana. Apakah kita sebagai konselor memberikan pendapatan kita atau bagaimana? Ada banyak pertanyaan berkaitan dengan tujuan konseling. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai konselor dalam menyikapi banyak situasi dan kondisi yang berkaitan dengan membantu atau memfasilitasi konselor kita menetapkan tujuan. Kita akan bahas kupas tuntas di tahap kedua dalam pelatihan dengan konseling Satir Indonesia, yaitu pelatihan menetapkan tujuan konseling. Kita akan bertemu lagi pada video tutorial berikutnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu memiliki ketertarikan untuk mampu memfasilitasi konselor kita dalam menetapkan tujuan konseling. Sampai ketemu pada video berikutnya, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.